Perang Uhud di dalam Al-Quran, kisahnya ini dijabarkan oleh Allah begitu panjang, mulai dari ayat 139 sampai 180. Karena itu sangat menarik untuk kita kaji. Kita ambil, kita gali nilai-nilai pendidikan penyucian jiwa. Karena di Perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Setiap kekalahan atau kemenangan, bahkan dalam sirah Nabi SAW, itu harus dijadikan pelajaran bagi kita untuk menata kehidupan umat ini. Kekalahan umat Islam, dimanapun dan kapanpun, itu kekalahan kita bukan karena Allah tidak memihak kepada kaum muslimin, tapi karena kesalahan kita, kelemahan kita. Karena ada sebagian dari orang Islam yang berkolaborasi dengan orang kafir. Kenapa? Dulu Raja Mataram, Sultan Agung, 2 kali ingin menaklukkan, ingin mengalahkan VOC di Batavia ini gagal. Kenapa? Karena pengkhianatan. Lumbung makanan logistiknya tentara dibakar, ya, dibocorkan kepada VOC. Kan kurang ajar. Ini penyakitnya orang Islam, nggak tahan melihat bulus. Dia lebih memihak penjajah, bukan saudaranya yang seagama, seakidah. Sejarah terus berulang seperti itu. Ini yang menyebabkan kekalahan. Padahal Allah itulah, dialah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukan karena kalian mati di perang Uhud, bukan karena kalian mengikuti kehendaknya orang kafir. Seandainya tidak ikut perang, lalu kalian masih tetap hidup, ya, masih bernapas. Tidak, ikut atau tidak ikut perang, Allah tetap akan menentukan orang itu kapan waktunya, tempatnya di mana, dan sebabnya dia akan mati Allah sudah tentukan. Jadi kita nggak perlu ngait-ngaitkan, oh kalau nggak begini, oh kalau nggak begitu, nggak bisa. Sekiranya kalian terbunuh di jalan Allah atau mati di medan perang Uhud itu, maka itu adalah kebaikan bagi kamu. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya. Dan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi orang kafir menang perang, dia mengumpulkan harta rampasan perang, dia mengembalikan reputasinya yang hilang di perang Badar. Dia bisa bangga di hadapan seluruh kabilah-kabilah Quraisy bahwa Muhammad juga bisa kalah, bisa kita kalahkan. Mereka kembalikan reputasi orang-orang musyrikin. Mereka bisa tetap hidup walaupun untuk sementara waktu, karena Allah itu mengulur waktu bagi orang-orang kafir dan musyrikin, ya, mengulur azabnya, tidak dipercepat. Tapi bukan berarti Allah mengabaikan mereka. Allah bukan berarti, ya, meninggalkan orang-orang kafir begitu saja tanpa ada perhitungan. Ini sengaja diberikan oleh Allah kemenangan untuk orang-orang musyrikin itu supaya apa? Mereka sombong, mereka makin durjana, makin durhaka, makin ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pada saatnya tiba nanti di perang Ahzab, mereka mengumpulkan bala tentara yang sangat banyak, 10.000, tapi kemudian kandas dan gagal total. Itulah kekalahan yang sangat menyakitkan. Itulah azab Allah yang ditunda sampai tiba waktunya. Jadi kita jangan pesimis. Bahkan bukan hanya itu, Allah menegaskan di ayat 157 ini, kalau sekiranya kamu mati di jalan Allah, gugur di jalan Allah, maka ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu berupa harta rampasan perang, kejayaan semu, ya, kebanggaan semu. Itu kan mereka dapatkan orang-orang kafir musyrik. Nah, kita jangan silau, jangan kita merasa hina. Makanya di ayat yang paling pertama ketika menyampaikan rangkaian ayat perang Uhud itu apa? Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian boleh kalah, tetapi kalian jangan merasa terhina. Dan jangan kalian bersedih. Sebab apa? Tegakkan kepalamu, tegakkan marwahmu, tegakkan izzah kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya berada di atas jalan yang lurus selama kamu itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat, semua karunia, taufik dan hidayah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kebaikan kita, keselamatan kita, dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Yaitu dengan menggunakannya bagaimana? Kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudaraku, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan kajian tadabbur ayat-ayat kisah perang Uhud di dalam Al-Quran, dan bagaimana kita mengambil pelajaran nilai-nilai pendidikan penyucian jiwa. Karena penyucian jiwa ini adalah salah satu misi terbesar turunnya Al-Quran. Salah satu pokok isi risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah sering mengisi otak kita dengan berbagai macam ilmu, informasi. Kita mengisi tubuh kita dengan makanan yang bergizi, bahkan suplemen sebagai nutrisi bagi tubuh kita. Tapi kita abai dari aspek ketiga, yaitu jiwa yang harus diisi, harus dibersihkan, dan harus disucikan, sebagai tanda bahwa jiwa kita ini senantiasa harus mengalami peningkatan kualitas. Maka tidak ada satupun ibadah di dalam Islam kecuali ibadah itu berfungsi yang paling utama adalah untuk menyucikan jiwa kita. Sholat untuk menyucikan jiwa, puasa apalagi bulan Ramadan itu untuk menyucikan jiwa, untuk bertakwa kepada Allah. Bayar zakat itu menyucikan harta kita, menyucikan jiwa kita dari sifat kikir dan bakhil. Haji juga demikian, untuk menyucikan jiwa kita. Tidak ada ibadah di dalam Islam ini kecuali untuk menyucikan jiwa manusia. Maka insya Allah buku terbaru saya ini akan terbit. Ini baru daminya aja ya, untuk kita sosialisasikan kepada seluruh kaum muslimin. Insyaallah akan launching di bulan Ramadan, akan segera dicetak ya, beberapa hari ini. Ini penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa, sebagai bentuk introspeksi kita, perjalanan bangsa kita terutama kaum muslimin, sejauh mana kita sudah melakukan aktivitas penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Teman-teman yang dirahmati Allah, perang Uhud di dalam Al-Quran, kisahnya ini dijabarkan oleh Allah begitu panjang ayatnya. Mulai dari ayat 139 sampai 180 ya. Artinya kurang lebih ada 40 ayat. Tidak ada perang di dalam Islam, sejarah Nabi, yang diungkapkan secara rinci, detail, dengan hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajaran sebagaimana perang Uhud. Karena itu sangat menarik untuk kita kaji.
Kita ambil, kita gali nilai-nilai pendidikan penyucian jiwa. Karena di perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Setiap kekalahan atau kemenangan bahkan dalam sirah Nabi SAW itu harus dijadikan pelajaran bagi kita untuk menata kehidupan umat ini. Sudah ada 5 episode sebelum ini yang kita jelaskan, dan kita akan melanjutkan surah Ali Imran dari ayat 156, 57 dan 58. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman. Yang disapa di sini adalah siapa? Orang-orang yang beriman yang kalah di perang Badar. Dan juga orang-orang beriman di sepanjang zaman, bukan hanya ketika zaman Rasulullah saja, atau bukan hanya menyapa orang-orang beriman yang baru saja menelan kekalahan di perang Badar, tapi siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia mengalami kekalahan, kegetiran, kepahitan hidup seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya di perang Uhud, maka kita harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah ini. Maka ada ulama yang menulis tafsir ayat tematik, ya, yang mengulas ayat-ayat ya ayyuhalladzina aman. Ini penting, ya. Artinya ketika Allah memanggil, menyapa kita wahai, ya, wahai itu bukan hanya sekedar hey, halo, enggak. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu berlaku, berarti di situ ada nilai-nilainya, ada pedomannya. Allah ingin memberikan arahan, instruksi. Ya. Ada petunjuk instruksional, kira-kira begitu. Setiap kita membeli barang, memberi produk, setiap kita mendaftarkan aplikasi, itu pasti ada petunjuk instruksionalnya. Kita tidak akan bisa memanfaatkan dan memfungsikan aplikasi apapun dalam kehidupan kita kecuali kita harus mengikuti petunjuk instruksional itu. Maka demikian pula Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Ta'ala menyapa kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus dengarkan baik-baik, wahai orang-orang yang beriman. Ya, Anda harus dengarkan ini. Ini petunjuk instruksional dari Allah. La takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim, seperti orang-orang kafir yang mereka berkata kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza, jika mereka, teman-temannya orang-orang kafir ini, mereka berjalan di atas muka bumi, atau mereka berperang, apa yang mereka katakan? Orang kafir bilang kepada teman-temannya bagaimana? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Sekiranya mereka tetap bersama kita, ya, tentu mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh. Ya, ini Allah melarang orang-orang beriman, ya, ketika di perang Uhud, jangan kamu bertindak, berlaku, berkata-kata, berkeyakinan seperti orang kafir berkata kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, sejawat-sejawatnya. Ya, orang kafir ini berkata kepada temannya, sebab mereka ini senantiasa ingin melemahkan perjuangan. Ya. Kalau ada yang berpergian di atas muka bumi, melaksanakan tugas-tugas agama dan tugas-tugas kewajiban dari negara, atau mereka berperang, mereka memiliki keyakinan apa? Nah ini, seolah-olah mereka ini yang menentukan hidup dan mati. Lau kanu indana ma matu, seandainya mereka, ya,
Orang-orang beriman itu diam saja di rumah, ya. Laukanu indana, atau berada di barisan kami. Maksudnya barisan siapa? Barisan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengalahkan umat Islam di perang Uhud. Jadi tafsirnya begitu. Seandainya mereka diam saja, laukanu indana, mereka diam di rumahnya tidak ikut perang, atau mereka berada di barisan kami, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang saat itu mendapatkan kemenangan, ya, mereka menang di perang Uhud. Laukanu indana mamatu, ya, orang beriman itu tidak akan mati. Wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh di perang. Coba berapa banyak syuhada Uhud yang terbunuh di perang Uhud itu? Ada 70 lebih. Ya, Anda bisa ziarah ke komplek makam syuhada Uhud, ya, di luar kota Madinah. Kalau saudara pergi umrah, itu ada program ziarah, ya, city tour ke Uhud, ya. Di antaranya sahabat-sahabat yang sangat dimuliakan, dihormati oleh Rasulullah SAW adalah paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dibunuh oleh Wahsy, seorang budak dari Habasyah, atas suruhan dan bayaran siapa? Hindun binti Utbah, ya. Hindun ini siapa? Istrinya Abu Sufyan. Kenapa? Karena Hamzah yang membunuh bapak dan saudara laki-laki kandungnya Hindun di perang Badar. Dia mau balas dendam. Dia cari siapa yang layak dan bisa mampu untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Nah, dapatlah. Dia cari-cari siapa yang paling ini. Nah, dapat dia budak yang budaknya keluarga Utbah, dengan syarat kalau kamu ingin merdeka, kamu ingin dapat bayaran, kamu ingin bebas, menghirup udara bebas, syaratnya kamu harus membunuh Hamzah. Tidak cukup membunuh Hamzah, kamu harus bunuh Hamzah tepat di jantungnya. Nah, makanya dia bawa lembing, bawa tombak, dia lempar dari jarak jauh. Dan setelah perang selesai, Hindun menghampiri jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu dia ambil pisau belatinya, dia belek dadanya untuk mengambil jantungnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dimutilasi. Itulah perilaku kejahatan orang-orang musyrik. Kalau perang itu tidak memperhatikan kemuliaan manusia. Kalau Islam tidak boleh begitu. Hukum perang dalam Islam, ya, itu sangat humanitarian, ya, sangat humaniter, dan baru diterima oleh hukum perang internasional yang dikukuhkan oleh PBB baru abad 20. Ya, tidak boleh memutilasi, tidak boleh mencongkel, tidak boleh melukai tubuh jasad orang yang sudah meninggal. Ya. Nah itu kalau orang musyrik tidak, mereka begitu dendamnya, dia bukan hanya berhasil membunuh, tetapi juga dia bisa memperlakukan tubuh musuh itu atau lawannya itu, ya, dengan semena-mena. Nah, kalau zaman sekarang itu barangkali untuk menjual organ tubuh, ya, makanya dilarang, itu diharamkan. Ya, hati-hati dengan perilaku orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Keyakinan seolah-olah mereka inilah yang menentukan hidup dan mati seseorang, ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kalian orang beriman berkeyakinan, berperilaku, berkata-kata seperti perkataan orang kafir itu. Ya. Kalian boleh kalah, kalian boleh menerima kesedihan dan kepahitan, tapi jangan sampai kesedihan dan kekalahan yang kamu derita itu menyebabkan hati kalian hancur dan iman kalian rusak, lalu mengikuti perkataan orang kafir. Oh, kalau begitu
Daripada kita kalah, kita mati, mending kita gak usah ikut dalam barisan kaum muslimin. Ngapain kita perang kalau akhirnya menerima kekalahan? Ya. Masuklah setan itu, bisikan-bisikan itu. Ya. Masuklah seperti ayat sebelumnya yang dikecam oleh Allah adalah zonnul jahiliyah, prasangka atau sangkaan jahiliyah. Apa sangkaan jahiliyah? Dalam ayat 153 itu, ayat sebelum ini, yaitu ada sebagian orang-orang munafik yang menghembuskan perkataan, keyakinan, seandainya Islam ini benar, maka kalian tidak akan kalah. Kalian mestinya dibela oleh Allah. Kalian mestinya menang. Ya. Kalau kalian kalah berarti Allah meninggalkan kalian, berarti kalian ini dalam pihak yang salah, berada di pihak yang salah. Nah itu zonnul jahiliyah yang dikecam oleh Allah. Makanya dilanjutkan dengan ayat ini, sama, yang menentukan hidup dan mati seseorang itu bukan orang kafir atau orang musyrik, tapi yang menentukan hidup dan mati seseorang itu adalah Allah. Dan Allah ingin memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang gugur mati syahid di medan peperangan itu. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Yang demikian itu kata Allah karena Dia hendak menimbulkan rasa penyesalan di dalam hati-hati mereka. Ya. Jadi nggak boleh kita menimbulkan semacam keyakinan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal ikut perang. Nah, menyesal kenapa kita kalah. Ya, tidak boleh. Itu ucapan orang kafir, itu keyakinan orang kafir. Lalu kemudian masuk bisikan setan, oh kalau gitu kita ini berada di pihak yang salah. Tidak begitu. Allah itu sebenarnya dikatakan dalam ayat sebelum ini, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idznih. Allah telah memenuhi janjinya. Dia pasti menolong dan memenangkan hamba-hambanya yang jujur. Dan memang di perang Uhud awalnya itu berjalan memihak umat Islam. Selama umat Islam itu mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, peperangan itu berjalan untuk kemenangan umat Islam. Iftahussunahum bi'idznih. Kalian telah menewaskan banyak musuh dari kalangan kaum musyrikin. Tapi apa yang terjadi? Ada kesalahan fatal dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di perang Uhud. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Jadi kemenangan itu sudah diberikan oleh Allah sampai pada saat kalian merasa terlena, lalu menjadi lemah di hadapan silaunya harta dunia. Kenapa? Lihat harta rampasan. Karena pasukan kaum musyrikin udah kocar-kacir, lari, udah mundur. Mereka meninggalkan harta rampasan perang. Mulai terkecoh. Makanya para ulama mengatakan ru'yatul mal, ketika orang muslim, orang mukmin melihat harta dunia, itu menyebabkan bagaimana? Itulah yang menyebabkan masuknya fitnah. Itu adalah ikhtibarun litsabat fil mabadi'i wad din. Dalam kitab Tadabbur wa Amal, Tadabbur Quran aplikatif itu disebutkan oleh para penulisnya, orang Islam kalau melihat harta dunia, inilah ujian untuk kita teguh di dalam prinsip dan agama. Di situ Allah akan menguji kita. Siapa orang Islam yang tidak hijau matanya kalau melihat tumpukan dolar, Pak. Tumpukan dolarnya satu kardus durian, Nah, itu hijau semua mata kita itu. Termasuk ustadz juga sama itu. Kalau ngelihat berlian, ngelihat tumpukan emas, harta dunia, itu semua orang akan teruji keimanannya. Disitulah akan dilihat mana yang kuat, mana yang tidak, mana yang lemah. Nah, itu yang menyebabkan kalian kalah. Jadi bukan karena Allah membiarkan kalian
bukan karena Allah meninggalkan kalian, bukan karena Allah yang menyebabkan kalian kalah. Kalahnya kalian di perang Uhud sebab perbuatan kamu sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Nanti ada di ayat 160-an, 164 kalau nggak salah. Ya. Kenapa kita kalah? Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Jadi jangan nyalahkan Allah. Kekalahan umat Islam dimanapun dan kapanpun, apakah di perang Uhud, apakah di perang Salib, apakah di perang apalagi dalam sejarah umat Islam sampai sekarang di abad modern, perang dunia 1 dan seterusnya, ya, kita di bawah kolonialisme penjajahan bangsa-bangsa Eropa, itu kekalahan kita bukan karena Allah tidak memihak kepada kaum muslimin, tapi karena kesalahan kita, kelemahan kita sendiri. Ya. Karena ada sebagian dari orang Islam yang berkolaborasi dengan orang kafir. Ya. Tentara Belanda berapa sih yang ada di Indonesia zaman dulu? Tentara VOC, dia paling bawa cuma 100, 200, 2000 ribuan untuk menguasai wilayah Nusantara dari ujung Sumatera sampai Papua. Itu memerlukan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan tentara. Siapa yang mendukung VOC dan Belanda untuk melibas dan menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara? Ya orang-orang kita juga, bangsa-bangsa Nusantara juga yang jadi kolaborator, ya, yang mau dibayar jadi tentara bayaran, Pak. Kenapa? Dulu Raja Mataram, ya, Sultan Agung, 2 kali ingin menaklukkan, ingin mengalahkan VOC di Batavia ini gagal. Kenapa? Karena pengkhianatan. Ya. Lumbung makanan logistiknya tentara dibakar, ya, dibocorkan kepada VOC, kan kurang ajar. Ini penyakitnya orang Islam, nggak tahan melihat fulus. Ya, dia lebih memihak penjajah, bukan saudaranya yang seagama, seakidah. Nauzubillah min. Sejarah terus berulang seperti itu. Ini yang menyebabkan kekalahan. Wallahu yuhyi wa yumit. Padahal Allah itulah, dialah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukan karena kalian mati di perang Uhud, bukan karena, ya, kalian mengikuti kehendaknya orang kafir. Ya, seandainya tidak ikut perang lalu kalian masih tetap hidup, ya, masih bernapas, tidak. Ikut atau tidak ikut perang, Allah tetap akan menentukan seorang itu kapan waktunya, ya, tempatnya di mana, dan sebabnya dia akan mati Allah sudah tentukan. Ya. Jadi kita nggak perlu mengait-ngaitkan, oh kalau nggak begini, oh kalau nggak begitu, nggak bisa. Ya, seperti orang kena gempa bumi, banyak yang meninggal dunia di Cianjur, di Turki, di Suriah. Kenapa tinggal di tempat yang apa? Yang sudah tahu itu dilewati oleh daerah cincin berapi, ya. Semua sudah melihat, semua sudah mengetahui, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi kapan datang waktunya itu. Ya, memang kita harus belajar, kita harus mengantisipasi, betul. Tapi datangnya bencana itu tidak ada yang tahu. Ya, ilmuwan hanya bisa memprediksi tahun sekian mungkin akan terjadi, tetapi kapannya, waktunya, siangnya, malamnya, nggak tahu, jam berapa, nggak ada yang, Allah tidak berikan rahasia itu kepada seseorang. Sedetil apapun ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menentukan kapan terjadinya musibah itu. Kalau memprediksi dari jarak jauh mungkin, tapi kapan dia bergetar bumi itu, di kedalaman berapa terjadi patahan gempa itu tidak ada yang bisa memprediksi, sehingga orang semua dalam keadaan apa? Ya lalai gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sekiranya mereka kalian terbunuh di jalan Allah atau mati di medan perang Uhud itu,
maka itu adalah kebaikan bagi kamu. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya. Dan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi orang kafir menang perang. Dia mengumpulkan harta rampasan perang. Dia mengembalikan reputasinya yang hilang di perang Badar. Dia bisa bangga di hadapan seluruh kabilah-kabilah Quraisy, ya, bahwa Muhammad juga bisa kalah, Islam bisa kita kalahkan, ya. Mereka kembalikan reputasi orang-orang musyrikin, ya. Mereka bisa tetap eksis hidup walaupun untuk sementara waktu, karena Allah mengulur. Allah yumhil wala yuhmil, itu kaidahnya. Allah itu mengulur waktu bagi orang-orang kafir dan musyrikin, ya, mengulur azabnya, tidak dipercepat, tapi bukan berarti Allah mengabaikan mereka. Allah bukan berarti, ya, meninggalkan orang-orang kafir begitu saja tanpa ada perhitungan. Ini sengaja diberikan oleh Allah kemenangan untuk orang-orang musyrikin itu supaya apa? Mereka sombong, mereka makin durjana, makin durhaka, makin ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pada saatnya tiba nanti di perang Ahzab, mereka mengumpulkan bala tentara yang sangat banyak, 10.000, ya, tapi kemudian kandas dan gagal total. Itulah kekalahan yang sangat menyakitkan, itulah azab Allah yang ditunda sampai tiba waktunya. Jadi kita jangan pesimis. Bahkan bukan hanya itu, Allah menegaskan di ayat 157 ini, kalau sekiranya kamu mati di jalan Allah, gugur di jalan Allah, maka ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu berupa harta rampasan perang, kejayaan semu, ya, kebanggaan semu. Itu kan mereka dapatkan orang-orang kafir musyrikin. Nah, kita jangan silau, jangan kita merasa hina. Makanya di ayat yang paling pertama ketika menyampaikan rangkaian ayat perang Uhud itu apa? Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian boleh kalah, tetapi kalian jangan merasa terhina dan jangan kalian bersedih. Sebab apa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tegakkan kepalamu, tegakkan marwahmu, tegakkan izzah kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya berada di atas jalan yang lurus selama kamu itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat berikutnya terakhir pada kesempatan ini adalah wala immuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Ya, jadi kita mati di perang Uhud, orang-orang Islam mati di perang Uhud, orang-orang Islam mati di medan peperangan untuk membela agama Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Ya, kenapa? Karena semua akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang berhak dan layak untuk diterima. Ya. Ya. Yang tidak mati dalam perang Uhud pun juga akan dikumpulkan. Jadi sama-sama. Tidak ada hal yang perlu kita cemaskan, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak ada hal yang perlu kita sesalkan. Toh semua juga akan kembali kepada Allah. Semua juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Justru kalau ada di antara saudara-saudara kita yang mati gugur di jalan Allah, dia syahid di sebuah medan pertempuran, ya, yang sesuai dengan aturan syariat Islam, maka dia tidak mati sia-sia. Dia mati meninggalkan nama besar. Syuhada Uhud dikenang oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin sampai hari kiamat. Syuhada Badar terus dikenang namanya. Bahkan peringatan Syuhada Badar ini diperingati oleh sebagian kaum muslimin di dunia Islam karena berkaitan dengan apa?
Nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Syuhada Badar, syuhada Uhud, ya, subhanallah disebut. Dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang mati syahid itu dengan balasan yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai dengan balasan Allah kepada orang-orang beriman yang mati wafat dalam keadaan biasa-biasa saja, yang normal-normal saja. Tidak. Ada kelebihannya, ada keistimewaan mereka, dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini pelajarannya untuk penyucian jiwa kita, jangan kita terkecoh, ya, jangan kita tertipu, terpedaya dengan propaganda-propaganda orang kafir, orang musyrikin, seolah-olah mereka itu yang bisa berhak menentukan siapa yang mati, siapa yang hidup. Karena soal hidup mati ini adalah di tangan Allah Ta'ala. Dan kalaupun kita diberikan kemuliaan mati syahid di jalan Allah, itu ada balasannya yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang mati syahid. Pun yang tidak mati dalam perang, akhirnya seperti siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu yang mengalahkan umat Islam di perang Uhud, tapi kemudian dia berbalik menjadi pembela Islam. Ya, dia mendapatkan juluk gelar dari Rasulullah SAW sebagai Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Ya, dia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan Persia, ya, satelit Romawi, negara-negara Romawi yang berada di bawah kekuasaan Romawi itu ditaklukkan oleh siapa? Panglima, komandan tertinggi umat Islam, yaitu Khalid bin Walid. Ya, dia menebus dosa-dosa dan kesalahannya yang membuat Rasulullah dan umat Islam menderita di perang Uhud. Dengan apa? Dengan kegemilangan perang-perang yang dia pimpin selama kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Khalid bin Walid ini meninggalnya tidak di medan perang. Dia bukan mati syahid wafatnya. Ya, dia mati di atas kasur, sakit. Dan dia menyesal, kenapa saya tidak mati di atas kuda pelana, ya, di atas pelana kudanya, di tengah gemerincing, ya, pedang, tombak dan panah. Tapi kenapa saya mati di atas kasur ini? Ada rahasianya, kata para ulama. Kenapa Khalid bin Walid tidak ditakdirkan Allah mati gugur di peperangan? Karena dia adalah Saifullah, pedang Allah, maka pedang Allah tidak boleh jatuh di tangan musuh. Maka dia ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan biasa normal, tapi dihitung sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah dari yang membenci Islam jadi pembela Islam, seperti Wahsy yang membunuh pamannya Nabi SAW. Lalu kemudian setelah Fathu Makkah, Wahsy masuk Islam, dan dia bertekad, berjanji di hadapan Rasulullah untuk menebus dosanya yang telah membunuh salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW, yaitu paman beliau Hamzah. Dan beliau wujudkan ketika di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berhasil membunuh dengan tombak yang sama. Dia membunuh Hamzah. Dia membunuh siapa? Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tidak boleh menghakimi seorang, ya, sebelum dia akhir hidupnya seperti apa. Bisa jadi sekarang dia kafir, bisa jadi dia sekarang membenci Islam. Kita doakan orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang kufur, membenci Islam dan Allah dan Rasulnya, kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan di akhir hayatnya dia dalam keadaan membela Islam. Untuk apa? Untuk menebus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya di masa lalu. Baru kita bisa menilai seseorang itu pada akhirnya. Makanya di dalam kaidah Islam itu mengatakan innamal umuru bi khawatimiha. Penilaian akhir kita bukan saat dia orang itu masih hidup. Makanya orang kalau masih hidup, ya, janganlah ditulis
biografinya, orang yang masih hidup. Kalau mau nulis biografinya itu lihat setelah dia mati, baru boleh kita tulis biografinya. Wajar. Kenapa? Catatan perbuatannya, amalnya sudah ditutup. Kita boleh menilai, bebas menilainya dan tidak sungkan-sungkan. Kalau masih hidup, ya kita segan menulis, kita tulis yang bagus-bagus padahal jelek orangnya, akhlaknya maksudnya. Ya, kita tulis, kita puji-puji setinggi langit padahal orangnya tidak seperti itu. Nah, ya, kita tunggu dia sampai akhir hayatnya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.